Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan presentasi hasil resum penyusunan bahan ajar oleh Dr. Syihabuddin Said pada acara Pekerti 2021 yang bekerja sama dengan Universitas Untirta. Terus di sini tujuannya yaitu peserta dapat memahami teknik penyusunan dan pengembangan bahan ajar. Peserta dapat memahami pengembangan, evaluasi dan rubrik penilaian, serta pokok pembahasannya yaitu teknik penyusunan buku sebagai bahan ajar sampai rubrik dan penilaian. Dan pengertian bahan ajar itu sendiri yaitu buku teks yang digunakan sebagai standar pada mata kuliah tertentu, di mana karakteristiknya terdiri dari sumber, referensi, sistematis, penyusunannya secara sistematis, dan terdapat petunjuk pembelajaran. Nah, di sini yang perlu diketahui lagi itu sudut pandang pada penyusunan bahan ajar, yaitu terdiri dari cetak dan non-cetak. Cetak yaitu buku, modul, dan handout, serta non-cetak itu bahan ajar, video, dan yang lainnya. Perlu diketahui pada penyusunan bahan ajar ini juga menggunakan bahasa yang baik dan benar. Artinya harus mengacu kepada EYD atau ejaan yang disempurnakan. Kalimat digunakan sesuai dengan tingkat kematangan. Istilah kosakata perlu digunakan untuk meningkatkan pemahaman. Ilustrasinya yaitu relevan dengan buku yang diajukan, tidak mengganggu kesinambungan, terus jelas ya. Nah, di sini langkah penyusunan bahan ajar yaitu ada pendahuluan yang terdiri dari deskripsi mata kuliah, yang kedua yaitu capaian, yang ketiga petunjuk penggunaan bahan ajar, serta kompetensi prasyarat. Di sini ada langkah penulisan yang kedua yaitu ada bagian isi yaitu judul, 2 tujuan, ketiga materi, 4 kesimpulan, 5 tugas, 6 evaluasi, serta 7 kunci jawaban. Bagian terakhir ada daftar pustaka, glosarium, indeks, dan lampiran. Serta bagian perlengkapan buku ajar ada cover, lembar persembahan, dan kata pengantar, serta daftar isi. Di sini saya akan mengambil contoh mata kuliah yang saya ambil, saya jadikan sebagai modul. Kebetulan saya jurusan teknik informatika, saya mengambil mata kuliah kecerdasan buatan. Pada bagian pendahuluan saya menjelaskan tentang deskripsi mata kuliah, yaitu mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib, di mana SAP-nya terdiri dari tentang kecerdasan buatan sampai dengan algoritma genetika. Bagian isinya yaitu menjelaskan tentang tujuan dan judul. Sini judulnya kecerdasan buatan, dan tujuannya mahasiswa dapat menjelaskan membangun solusi cerdas dengan permasalahan nyata. Ini SAP-nya yaitu pertemuan 1 tentang kecerdasan buatan sampai pertemuan 18 yaitu game playing. Ini materi ini merupakan bagian isi, yaitu kecerdasan merupakan bagian dari artificial intelligence. Terus istilah lainnya ada computational intelligence sampai adaptive system. Ini kecerdasan merupakan bagian dari materi lagi, ilmu yang mempelajari bagaimana kecerdasan itu terbentuk atau membuat sistem seolah-olah seperti manusia. Ini machine learning, yaitu bagaimana mesin menyimpulkan pola dan berperilaku seperti mesin atau manusia ya. Ini ada tugasnya. Tugas ini merupakan bagian isi dari modul, yaitu ini saya bikin 2, bisa untuk yang NIM akhir genap dan ganjil, tinggal disesuaikan. Ini bagian akhir. Bagian akhir itu ada daftar pustaka, glosarium, indeks, lampiran, dan biografi. Ini contoh referensi atau daftar pustakanya. Ini glosarium yang merupakan istilah-istilah yang digunakan pada modul. Ini lampirannya. Ini aplikasi-aplikasi hasil dari kecerdasan buatan. Ini juga termasuk ini itu menentukan jarak terpendek, face recognition, terus ada e-commerce, ada kartu kredit yang mendeteksi perilaku konsumen, ada pengenalan pola dengan menggunakan sidik jari pada handphone. Ini fuzzy logic yang digunakan pada rice cooker. Ada lagi alat lain yaitu digunakan pada mesin cuci,
rambu lalu lintas, dan mobil tanpa pengemudi. Ini biografi yang biasa digunakan pada bagian akhir bahan ajar, misalnya kayak saya sini S1 lulusan UIN Jakarta tahun 2011, S2 IPB tahun 2014. Ini bagian perlengkapan bahan ajar, itu ada cover, lembar persembahan, kata pengantar, dan daftar isi. Cover ini biasanya digunakan, bisa diajukan atau bisa dibuat sendiri oleh lembaga tertentu, LPPM atau yang lainnya. Dan ini contoh kata pengantar serta daftar isinya. Saya rasa cukup penjelasan penyusunan bahan ajar dan sedikit contoh yang terdapat pada soal nomor 2 dan soal nomor 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.